Pria itu sedang menarik uang ketika dia merasa ada yang tidak beres. Ternyata rekening banknya tiba-tiba mendapat tambahan $750.000. Pria itu tidak bisa lagi mempercayai matanya. Dalam kebingungannya, dia dengan sembarangan menambahkan angka 0. Hanya melihat uang tunai memuntahkan air terjun setelah hujan. Pria itu sangat bingung. Tapi uangnya masih terus mengalir. Semua orang di sekitar sangat bingung. Pria itu ragu-ragu, jadi dia tidak berani bicara banyak. Hanya bisa memasukkan begitu banyak uang ke dalam sakunya. Lalu dengan cepat menghilang ke arus orang. Tapi tak disangka setelah pulang ke rumah, pemilik rumah berlari ke arahnya dengan ngeri. Wanita tua itu menghela nafas dan mengatakan itu padanya. Apakah itu rumah Ditjen lagi? Secara tidak sengaja, dia menerima banyak parsel sore ini. Setiap tuntutan hukum sangat berat. Ingin segera mengusir pemiliknya. Jack dengan murah hati memberinya uang sewa sebulan. Tapi setelah menyalakan lampu di kamar, pemandangan di depannya sangat membuatnya takut. Padahal pemiliknya sudah pernah berbicara dengannya sebelumnya. Tapi tumpukan parsel ini terlalu banyak. Dia mengambil sebuah koper dan membukanya. Tapi dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Di dalam ruangan kecuali diisi dengan amonium nitrat, ada juga banyak senjata yang tidak diketahui. Di dalam bungkusan itu tidak hanya ada peluncur granat, tapi juga banyak peluru yang menembus baju besi. Dia merobek sekantong bal. Di dalamnya ada lusinan paspor. Semua nama di atas adalah miliknya. Tepat ketika Jack sangat bingung, telepon di tangannya tiba-tiba berdering. Namun panggilan balik tersebut saat ini tidak diketahui. Nick dengan gugup mengangkat telepon. Pihak lain mengatakan bahwa dalam 30 detik polisi akan menyerbu masuk ke dalam ruangan. Jika tidak ingin ketahuan, cepat keluar dari sini. Dia kemudian pergi ke stasiun kereta terdekat untuk menunggu pesanan. Nick memandang keluar jendela dengan bingung. Tapi di bawahnya bahkan tidak ada hantu. Pihak lain mengatakan kamarnya penuh dengan barang bukti baja. Jika tertangkap, dia akan didakwa dengan organisasi teroris. Rupanya Nick terjebak dalam konspirasi. Tapi saat ini dia bertanya siapa pihak lainnya. Lalu sebuah peluru tiba-tiba terbang. Polisi kemudian memecahkan jendela dan masuk. Nick ingin melarikan diri, tapi sudah ada penyergapan di luar pintu. Pada dasarnya tidak ada peluang perlawanan. Dia dengan cepat dikalahkan oleh polisi. Begitu saja, Nick dibawa ke Departemen Kontraterorisme. Nick berpikir pasti ada kesalahan. Benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut tidak diketahui asalnya dari mana. Dia sendiri adalah orang yang taat hukum secara mutlak. Siapa sangka pihak lain akan mempercayai perkataannya. Dia dengan tegas menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan. Sebab, polisi sudah mengetahui latar belakangnya. Setelah lulus, dia bekerja di studio foto. Tiap hari capek, tapi gajinya kecil. Tidak ada hubungannya dengan teroris. Tapi saudara kembarku tidak seperti itu. 21 tahun lulus dari Akademi Angkatan Udara. Dapatkan elektronik kuantum dan komputasi paralel secara bersamaan. Menggunakan kata jenius untuk mendeskripsikannya tidaklah cukup. Pria itu skeptis bahwa senjata-senjata ini ada hubungannya dengan dia. Tapi Nick mengatakan mereka sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Yang terbaru adalah pemakamannya kemarin. Nick mengatakan itu jika tidak ada kecelakaan. Mungkin mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Pria itu sangat kecewa dengan sikap Nick. Mengancam dia jika terus seperti ini dia akan masuk penjara. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan santai. Semoga saja Nick bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Karena mereka mendapat sumbernya. Dalam 5 jam, organisasi teroris akan membalas dendam. Tapi saat ini, mereka menerima salinan palsu dari kantor Jaksa Agung. Isinya Nick melakukan panggilan telepon. Sepertinya atasannya telah mengubah pandangan mereka terhadap dirinya. Tapi tidak mengharapkan ujung yang lain. Sekali lagi mendengar suara wanita misterius itu. Pihak lain mengatakan dia berencana melarikan diri untuknya. Dan menyuruhnya berbaring telungkup di lantai. Tepat ketika Nick tidak mengerti apapun. Kemudian menemukan kebutuhan untuk memotret di luar jendela tiba-tiba kehilangan kendali. Satu menabrak gedung tempat dia berdiri. Saat Nick tidak tahu harus berbuat apa, papan reklame di seberang lampu merah menyala. Menghadapi tekanan dari orang-orang dari Departemen Kontraterorisme, Nick tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya dan melompat ke bawah. Untung ada kasur besi di bawahnya. Namun secara umum terjatuh masih sangat menyakitkan. Tepat ketika Nick mengira dia keluar, lalu kereta bawah tanah tiba-tiba datang. Pada saat yang krusial, Nick hampir tidak bisa berdiri. Sangat sulit untuk lepas dari sabit kematian. Tapi dia masih tidak bisa bernapas. Sang mistikus sekali lagi menyampaikan pesannya. Nick tidak punya pilihan. Hanya bisa berdasarkan permintaan naik kereta. Tepat ketika dia mengira semuanya sudah berakhir. Tanpa diduga, lawan kembali bergerak. Mereka mengambil alih telepon orang lain. Nick tidak punya pilihan. Hanya bisa menjawab telepon lagi. Pihak lain menyuruhnya turun dari kereta ke stasiun berikutnya. Dia bahkan mengira seseorang sedang berperan sebagai orang jahat. Dia mengamati setiap penumpang di kabin. Lalu saat kereta hendak memasuki stasiun, menyelinap ke bahasa lain. Namun kali ini hal itu membuat marah sang mistik. Tiba-tiba kereta mengerem mendadak. Lalu cepat mundur. Nick bingung kali ini. Saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Pihak lain memintanya turun dari bus di halte berikutnya. Setelah turun, sebuah mobil hitam akan datang menjemputnya. Tapi Nick tidak mau petak-umpet lagi. Dia pasti menutup telepon. Namun detik berikutnya, semua telepon penumpang berdering. Orang yang menelepon mengatakan ada teroris di dalam mobil. Nick langsung menjadi bahan kecurigaan. Melihat polisi hendak mengejar, dia hanya bisa melompat dari mobil. Kemudian Nick dengan panik berlari. Duduklah di kendaraan yang ditunjuk lawan. Tapi wanita di dalam mobil itu ketakutan. Mulutnya terus meminta untuk melepaskan putranya. Ternyata wanita tersebut juga diancam seperti Nick. Mereka menculik putranya. Minta Lisa untuk menuruti pengaturannya. 2 orang seperti belalang dikawat. Hanya bisa kabur atas perintah orang misterius itu. Di saat yang sama, kepala departemen juga segera tiba di lokasi.
Di bawah bantuan mistik, mereka bergerak dengan sangat lancar. Namun mobil polisi di belakang tidak seberuntung itu. Keduanya akhirnya lolos dari kejaran. Tapi sampai sekarang, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meski tidak tahu siapa musuhnya, tapi mereka pasti tidak mengenalnya. Sekarang, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan mereka. Seorang pria tampak sangat marah. Mendengarkan kata-kata juga dapat menyadari bahwa mereka sedang terancam. Dia memberi kalian berdua surat, lalu berkata dia tidak melakukannya lagi. Tapi tidak bisa menjalankan 2 langkah. Lalu kabel tinggi di kepala juga putus. Untungnya, keduanya menghindar tepat waktu. Namun pria itu tidak seberuntung itu. Dia segera keluar dari dunia ini. Aksi teror ini menyebabkan 2 orang terkena serangan jantung. Ini jelas merupakan permainan mistik. Saat itu, telepon berdering lagi. Namun ketika dia tidak bangun dari krisis, pihak lain memberi mereka alamat baru. Tak lama kemudian polisi tiba di lokasi kejadian. Dari tubuh korban yang hangus, mereka menemukan bahwa pihak lain adalah seorang musisi. Tapi tidak ada petunjuk. Forensik juga ditemukan di tubuhnya. Bahan peledak terbaru di ketentaraan. Hal ini membuat kepala suku semakin khawatir dengan insiden teroris. Di sisi ini, Nick tiba di lokasi yang ditentukan tepat waktu. Pihak lain meminta mereka pergi ke gerobak di depan mereka. Lalu meminta 2 orang untuk merampok barang bawaan pengemudi. Namun mereka tidak bisa menolak. Pintu belakang mobil terbuka secara otomatis. Sopir hanya berbalik untuk memeriksa. Segera teratasi dengan mengembangnya kantung udara. Nick pun memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke dalam mobil. Keluarkan senjata dari dalam. Dengan sangat cepat petugas pengiriman kehabisan. Namun keduanya tidak sempat bereaksi. Diserang dari belakang oleh Nick. Menghadapi api 2 orang, pengangkut hanya dapat menjatuhkan senjatanya untuk memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sang mistik sekali lagi menyebabkan kebakaran. Orang-orang di pengadilan lari satu persatu. Tiba-tiba seluruh jalan diblokir. Namun keduanya berhasil lolos dari kerumunan. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di tengah. Saat ini, telepon di sebelahnya berdering lagi. Namun kali ini Nick tidak mau menyerah begitu saja. Di luar dugaan, lawan dengan mudah menerimanya. Kedua belah pihak bertemu di bioskop pusat. Namun setelah memasuki ruangan, Nick akhirnya menyadari bahwa Mistikus sama sekali bukan manusia, yang merupakan orang AI yang berada di bawah kendali Departemen Pertahanan. Tujuan mempelajari superkomputer ini adalah karena mereka menginginkannya membantu orang bekerja. Pada saat yang sama, ada baiknya membuat rencana yang masuk akal melalui data. Tapi Nick tidak mau peduli. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan Hawkeye. Ternyata kakak Nick bukanlah tipe rata-rata. Dia seorang penjaga keamanan. Namun dalam sebuah misi sayangnya dikorbankan. Untuk keamanan nasional, mereka memohon kepada Nick untuk bekerja sama dengan mereka sekali saja. Menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan saudaranya. Pikirkan tentang cinta antara 2 saudara laki-laki. Akhirnya Nick memutuskan untuk setuju. Setelah kedua orang itu selesai menyamar, mereka muncul di bandara internasional. Di sisi ini, polisi tiba-tiba melihat 2 orang. Segera mereka mengirim seseorang ke bandara. Saat Nick dan Lisa melewati keamanan, kepala suku telah melihat mereka melalui kerumunan. Mereka berdua langsung menoleh. Kepala di belakangnya terus mengejar. Di bawah bimbingan Hawkeye, 2 orang telah memasuki pusat transportasi. Ketua juga menerima perintah. Tembak langsung ke arah mereka. Keduanya terus meluncur di landasan. Dia mendapati dirinya hampir kehilangan jejak lawannya. Sutradara hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk melompat ke bawah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan robot AI. Dengan cepat dikeluarkan dari landasan. Di bawah bantuan AI, 2 orang berhasil memasuki pesawat militer. Karena tekanan di dalam rongga tidak cukup, Hawkeye meminta mereka untuk memberikan suntikan jantung. Dengan begitu mereka bisa bertahan hidup di ketinggian ratusan meter. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kotak. Cahaya besar itu menghilang di depan mata sutradara. Sang kepala suku tidak lebih dari pion bagi Hawkeye. Sebuah konspirasi besar perlahan-lahan muncul kembali. Saat kedua Nick muncul lagi, mereka baru sadar sudah sampai di depan Pentagon. Di bawah arahan Hawkeye, 2 orang dari semua kamera akhirnya bertemu dengan diri Hawkeye. Ini juga merupakan tujuan utamanya. Dia mencoba memikat Nick ke sini, memanfaatkan saat dia tidak memperhatikan. Berhasil memperoleh identifikasi biologis. Hal ini memudahkan untuk membobol keamanan saudara laki-laki Nick. Ini berarti rencana yang seharusnya berakhir akhirnya kembali lagi. Jadi saudaranya bukan sekadar komando sederhana, tapi juga programmer yang melahirkan Hawkeye. Apa yang disebut rencana harus dihentikan adalah untuk mencegah para pemimpin senior negara menunjukkan ekspresi aneh. Dari sana, segera keluarkan dari peralatan pengoperasian. Kali ini tujuan utama Hawkeye adalah pembunuhan para pemimpin nomor 1 negara, termasuk Presiden AS dan banyak politisi lainnya. Baru saat itulah Nick menyadarinya. Tahun itu saudaranya sengaja menghalangi Hawkeye. Kecelakaan itu sama sekali bukan kecelakaan. Dan ini semua tentang perencanaan Hawkeye. Alasannya sampai pada Nick adalah karena dia dapat membuka kunci sistem saudaranya melalui dia. Saat ini, Hawkeye ingin membunuh semua pemimpin. Bicara tentang kontra-terorisme, saat ini intelijen menerima informasi penting. Jadi ketika Amerika menerbangkan drone, bersiaplah untuk menghancurkan target. Menyadari tujuan menghancurkan terorisme hanya mencapai 1%. Tapi itu lebih baik membunuh orang yang salah daripada melepaskan kesempatan ini. Setelah mengetahui bahwa warga sipil diserang oleh Amerika, hal ini membuat masyarakat kebingungan dalam melakukan pembersihan. Untuk menghindari pertumpahan darah sebanyak mungkin, untuk itu harus menangani seluruh struktur peralatan yang ada. Pada saat yang sama sekarang, Departemen Pertahanan saat meninjau video saudara laki-laki Nick ditemukan ketika dia mulai pergi. Dari video yang tertinggal di telepon,
Polisi menemukan kode yang ditinggalkan Musa. Ternyata itu adalah kode sandi yang ditinggalkan oleh orang mati. Benar saja, di tikungan mati, Hokage tidak bisa memantau. Rahasia yang ditinggalkan kakaknya akhirnya terungkap. Mereka akhirnya mengetahui rencana Hokage. Polisi berhasil menangkap Nick, tapi diselamatkan oleh orang lain. Tepat ketika mereka memutuskan untuk menyerahkan Nick kepada tentara. Lalu tiba-tiba kabar buruk datang. Beberapa jam yang lalu laboratorium kehilangan bom berujung 6. Ini adalah jenis kaca yang dapat diledakkan oleh gelombang suara. Kekuatan bom bisa menghancurkan lapangan sepak bola. Kemudian kepala suku menemukan Nick. Dia tahu dia memahami rencana Hokage. Saat ini, Presiden sedang bersiap untuk mengadakan pertemuan kongres. Bom ini bisa diledakkan dengan gelombang suara. Bom khusus telah diuji. Korbannya adalah produser. Dapatkah informasi ini membantu Anda mengingat sesuatu? Putra Lisa suka bermain trompet. Karena dia tidak ingin Hokage membaca lokasinya, Direktur memutuskan untuk membuang teleponnya. Tanpa diduga masih terdeteksi oleh kamera pengintai. Hokage mengendalikan drone. Begitu keduanya menyadari rencananya, lalu mobil mereka tiba-tiba terkena misil. Kepala suku menyerahkan semua surat-surat itu kepada Nick. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa di bawah parlemen ada jalan menuju aula besar. Temukan saja petugas keamanannya. Ucapkan kalimat Hoang Sa Truong Sa dari Vietnam. Masyarakat akan memahami bahwa presiden sedang dalam bahaya. Lalu kepala suku memberikan senjatanya kepada Nick. Untuk mengulur waktu, kepala suku duduk di mobil lagi. Langsung ke pesawat tak berawak. Di sisi ini, Lisa baru saja memakai bom yang disiapkan oleh Hokage. Di bawah bimbingan Ai, dia berhasil memasuki gedung parlemen. Lisa tahu kalau putranya berakting di sini, tapi dia tidak tahu kalau dia dimanfaatkan oleh orang jahat. Tak lama kemudian anak-anak mulai tampil. Bocah trompet, putra Lisa, direncanakan menjadi detonator utama bom tersebut. Tepat ketika anak laki-laki itu hendak meniup nada tinggi, Nick tiba-tiba melesat ke udara. Berkat itu, bomnya tidak bisa meledak. Karena itu, tragedi itu tidak terjadi. Tapi itu juga sebabnya dia diserang. Setelah berulang kali terkena peluru, Nick terjatuh ke tanah. Pemerintah tidak bereaksi terhadap serangan ini. Tapi Nick tetap dipuji oleh presiden. Pada saat yang sama pemerintah juga meninggalkan penelitian AI.